Tidak ada bulan yang begitu agung kalau tidak ada peristiwa besar di dalamnya. Ramadan agung. Ada peristiwa besar dalam Ramadan, ada. Apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Muharram, bulan agung. Adakah peristiwa besar? Ada. Tapi tampilan Muharram, keagungannya bukan menjadikan wajah ceria. Tapi wajah Muharram tampilannya adalah wajah duka. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'i dhunubina wa tabibi qulubina man summiya fis sama'i bi Ahmad wa fil aradina bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin al-ma'sumin. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabatihi al-mayamin al-ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, segala puja dan puji kembali kita haturkan dan persembahkan kepada Zat yang layak dan pemilik pujian, kepada Zat yang selalu mendengarkan hamba-hambanya yang memuji, baik memuji dengan lisan ataupun memuji dengan hati. Dan kita diingatkan dalam setiap bangunnya kita saat rukuk dalam solat bahwa yang kita sembah adalah Zat yang selalu mendengar hamba-hambanya yang memuji dengan kalimat suci Sami'allahu liman hamidah. Dia mendengar hamba-hambanya yang memuji, sehingga ketika kita panjatkan rasa syukur dan pujian kehadirat ilahi Rabbi, yakinlah bahwa pujian yang kita tujukan kepadanya pasti didengar. Segala puja dan puji baginya, karena sumber dari kebaikan dan perbuatan terpuji dari Zatnya. Tidak layak manusia menganggap perbuatan baik hasil karyanya sendiri, karena yang mengilhamkan perbuatan baik adalah yang menciptakan dia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dialah sumber kebaikan, sehingga di dalam Quran kita diingatkan semua kebaikan dan sifat-sifatnya adalah darinya.
Walillahi asmaul husna, semua kebaikan. Sehingga ketika kita mengatakan kebaikan itu berupa pemberian, maka yang maha pemberi tanpa batas dialah Rabbul Alamin, ya Karim. Kalau seandainya kebaikan itu adalah ampunan, dialah yang berhak untuk dipuji dengan ampunan tanpa batas, ya Ghafur. Ayat yang kita baca sebagai pembuka khutbah ini adalah di dalam surat Al-Hajj. Allah berfirman ayat 32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah." Barang siapa mengagungkan sya'airallah. Sya'air jamak dari sya'irah. Apapun yang kita agungkan dalam bentuk tindakan perbuatan dalam rangka mengagungkan Allah disebut sya'airallah. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita mengagungkan sya'airallah bukan kebutuhan Allah. Karena Allah dipuji atau tidak dipuji, Dia maha terpuji. Tapi ketika Allah menyuruh kita mengagungkan sya'airallah, manfaat untuk yang memuji dan yang mengagungkan zatnya. Sehingga Allah mengatakan itu berfungsi untuk menumbuhkan sifat takwa terhadap setiap hati manusia. Fa innaha min taqwal qulub. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Onta yang gemuk ya, yang disembelih saat haji itu pun sya'airallah. Karena ketika mengorbankan seekor unta dalam rangka mengagungkan Allah, dan itu memiliki kebaikan yang banyak untuk umat manusia. Apapun yang dinisbatkan dan disandarkan kepada Allah, maka nilainya pasti terangkat. Walaupun seekor hewan, ketika onta dinisbatkan kepada Allah, naik nilainya sehingga onta tersebut masuk dalam sya'air Allah. Di ayat lain dan di surat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kaitan dengan onta Nabi Saleh. Allah berfirman di dalam surat A'raf, yang dilarang umat manusia saat itu membunuh onta Nabi Allah Saleh, dan onta tersebut dinisbatkan kepada Allah, naqatullah, ontanya Allah. Wa ila thamuda akhahum salihah, dalam surat A'raf ayat 73. Qala ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullah. Ini adalah ontanya Allah, onta Allah. Sebagaimana rumah, semua rumah sama nilainya, tapi ketika sang rumah dinisbatkan kepada Allah, beda maknanya dan beda kedudukannya. Baitullah, hadhihi naqatullah lakum, onta Allah dipersembahkan untuk kalian sebagai apa? Ayatan, tanda kebesaran Allah. Fadharuha ta'kul fil ardillah wa la tamussuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun alim. Biarkan dia makan dengan bebas rerumputan yang ada di muka bumi. Jangan kalian aniaya. Kalau kalian lakukan, akan tertimpa kalian azab yang pedih.
Onta ayatnya Allah. Onta siapa? Onta Nabi Saleh. Onta yang di Mekah, yang dijadikan sembelihan para hujjaj, menjadi sya'air Allah. Jika mereka diganggu seperti unta saleh, turun azab. Maka kita harus bertanya di bulan Muharram ini, yang sebagian mukminin muslimin menganggap bahwa semua bulan sama, tidak ada bedanya satu bulan dengan bulan yang lain, karena semua berasal dari Rabbul Alamin. Untuk tipe dan jenis pikiran seperti ini, maka pola pikir seperti ini bertentangan dengan nas Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta 12 bulan, tapi Allah tidak samakan satu dengan yang lain. Inna iddatas syuhur dalam surat Taubah, indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawat wal ard minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum ila akhir al-ayah. Allah mencipta bulan hitungannya 12 seperti yang kita ketahui, tetapi ingat, dari 12 ini ada 4 arba'atu hurum, bulan yang suci. Suci dalam kaitan dilarang tumpah darah walaupun setetes. Satu tetes tidak diizinkan darah tertumpah. Arba'atu hurum, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Muharram yang sekarang kita lalui dan kita dalam perukan kesucian Muharram, ketahuilah bahwa Muharram di sisi Allah masuk dalam arba'atu hurum. Artinya, berikan perhatian dan hak Muharram, yaitu fala, jangan kalian berlaku zalim, bertindak zalim. Bukan berarti bulan lain boleh, tapi berikan perhatian khusus untuk Muharram. Salah satunya dari arba'atu hurum. Sebagaimana antum tadi naik ke masjid, lalu antum membaca batas suci, Anda memberikan perhatian yang lain dari satu langkah ke langkah berikutnya. Kenapa? Setelah ini batas suci, ini arba'atu hurum. Muharram adalah arba'atu hurum, termasuk arba'atu hurum. Pertanyaan, apa kaitan dengan sya'air Allah dan ontanya Nabi Saleh? Ikhwani, ma'asyiral hadirin yang Allah limpahkan rahmat kepada antum sekalian, tidak ada bulan yang begitu agung kalau tidak ada peristiwa besar di dalamnya. Ramadan agung, ada peristiwa besar dalam Ramadan, ada. Apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Muharram bulan agung. Adakah peristiwa besar? Ada. Tapi tampilan Muharram, keagungannya bukan menjadikan wajah ceria. Tapi wajah Muharram tampilannya adalah wajah duka, yang para pendahulu kita, orang-orang tua kita, para aulia yang mereka memberkati dan memberkahi tanah kita yang kita cintai ini, memberikan simbol Muharram dengan bubur merah dan bubur putih. Penamaan Muharram juga di adat Jawa disebut bulan Suro. Penamaan Muharram di adat Sunda disebut bulan Sura. Dari mana Sura dan Sura diambil? Dari kata Asyura. Maksudnya adalah peristiwa ke-10 di hari Muharram, di bulan Muharram. Apa yang terjadi pada bulan Muharram lebih dahsyat dari onta Nabi Saleh. Kalau seandainya onta yang gemuk dijadikan korban, Allah murka.
kalau seandainya onta Nabi Soleh dibunuh turun bala, pertanyaannya, apa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram? 10 Muharram, ayyuhal hadirun, bangkitlah dari tidur yang lama untuk menyadari peristiwa besar, peristiwa yang membuat menggoncangkan langit dan bumi, yaitu terbunuhnya cucu dan Nabi yang bernama Husain. Dan Ar-Rasulul A'zam adalah orang pertama yang memperingati kedukaan putranya saat beliau lahir. Nabi senyum, Nabi gembira, Nabi ciumi. Datang seorang cucu yang kedua, turun Jibril mengucapkan selamat, assalam yukri'uka salam, memberikan selamat, yaitu Rabbul Alamin. Tetapi ya Rasul, Allah juga menitipkan duka cita untuk putramu. Apa yang terjadi? Karena nanti dia akan terbunuh. Sehingga membuat Nabi berderai air mata, menangis. Kenapa? Kok tega? Lalu Nabi bertanya, siapa yang membunuh umatmu? Dan ini adalah ujian dari Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di bulan Muharram Allah meminta kita untuk mengambil ibrah dari peristiwa ini. Yang dulu orang-orang dulu membuat bubur merah dan putih dalam rangka mengambil keberanian dari baginda Hadrat Husain putra Nabi. Dan ingat, Ar-Rasulul A'zam mengatakan di dalam hadis sahih, Husainun minni wa ana min Husain. Husain dariku dan aku juga dari Husain. Ma'asyiral hadirin, ironis, peristiwa penting ini banyak yang mengambil dari non-muslim, baik Gandhi, baik Mandela, dan semua orang-orang yang tidak memiliki keimanan seperti kita semua, tapi mereka mengambil ibrah dari perjuangan Al-Husain. Dan siapapun sebetulnya, Al-Husain milik semua manusia, tidak disekat oleh mazhab, dimiliki oleh siapapun yang memiliki hati. Apakah tega ada orang berjumlah 30.000 pasukan lengkap menghadapi satu keluarga? Peristiwa besar ini dicatat di sejarah. Silahkan baca, baik yang ditulis oleh almarhum Kiai Haji Abdullah bin Nuh ataupun Hamka ataupun ulama-ulama lain yang kita miliki, silahkan baca. Atau Muhammad Al-Husaini dalam kitabnya, itu pun buku yang sangat baik untuk kita baca. Bacalah dan renungkanlah apa yang terjadi pada keluarga Nabi. Pantas Nabi mengatakan bahwa semua Nabi diuji, tapi tidak sebanding dengan ujian Allah yang Allah timpakan kepadaku. Kenapa? Karena semua Nabi diuji saat mereka dimakamkan selesai ujiannya, kecuali Rasulullah. Apakah tidak menangis Nabi waktu melihat putranya Al-Husain? Sehingga ketika duduk di majlis, putranya datang umurnya 3 tahun, Nabi bangkit langsung menyambut putranya Al-Husain, ya marhaban ya zainas samawati wal aradin. Sahabat bangkit bernama Ubay, ya Rasulullah, bukankah gelar itu gelarmu? Selamat datang wahai penghias langit dan bumi. Kata Ubay, bukankah itu gelarmu ya Rasul? Apa jawab Rasulullah? Wahai Ubay, ketahuilah bahwa Al-Husain fis sama akbar, lebih besar, lebih agung ketimbang Al-Husain di bumi. Dan terbukti sampai detik ini kita berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Siapa wa ali Sayyidina Muhammad? Di situ ada Al-Husain. Kenalkah kita dengan Al-Husain? Tetapi untuk yang mencintai dan mengambil ibrah dari peristiwa ini, ketahuilah bahwa hal itu menggembirakan Rasulullah.
Karena Nabi mengatakan, ahabballah man ahabba Husaina, innahu fil jannah wa muhibbihi fil jannah wa muhibbihi fil jannah. Sesungguhnya Al-Husain, beliau apa? Sayyidul syabab ahlil jannah, yang mencintai di jannah, yang mencintai para pencintanya pun di jannah. Mudah-mudahan Muharram ini menjadikan renungan kita dan mengembalikan kesuciannya dan mengarungi apa yang terjadi di dalamnya. Ma'aksarul ibar wa aqallul i'tibar. Banyak sekali pelajaran yang mesti diambil oleh orang-orang yang memiliki akal, tapi sedikit sekali yang mau mengambilnya. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama abar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin mattasalat 'ainun binadhar wa udhunun bikhabar. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته مسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطايات. اللهم أدخل على قلوبنا حب الحسين. Ya Allah, masukkan dalam diri kami kecintaan kepada Al-Husain, kepada Rasul, kepada sahabat-sahabat mulia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ighfir lana dhunubana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa li dzikrillahi akbar.